Hadirin para undangan yang kami hormati, marilah kita masuki pada acara berikutnya, yaitu ceramah agama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bi ni'amihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat وبذكر حبيبه محمد تتنزل البركات الذي رفع أهل العلم إلى أعلى الدرجات وصلاة الله وسلامه على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وصحبه السادة القادات والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامات. أما بعد, yang saya hormati pengasuh Lembaga Pendidikan dan Sosial atau Pondok Pesantren Nurul Ulum Kiai Syafi'i, Ketua Yayasan Nurul Ulum Dr. Ustadz Ahmad Kusyairi MHI, beserta sederja para kiai, para alim, para pengasuh Pondok Pesantren Serabu pada malam semangkin. Saya kaula tak bisa nyebut asma'ipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sederja para kiai, para alim, sederja pengasuh Pondok Pesantren Madrasah. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintah yang hadir, baik sipil maupun TNI Polri, terutama Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, dan dari Polsek dan Ramil, dan para tokoh masyarakat, para wali santri, hadirin, hadirat, sekaula ajunan, insyaallah paringi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sobung kata selebih pantas saya kaula ajunan selalu sampai aki, selalu ucap aki dari mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sebanyak kepada kaula ajunan, terutama atas nikmat saya paling mulja, nikmat Islam. Nikmat saya bisa kaula ajunan nikmati dunia, kubur, akhirat. Nikmat saya luar biasa. Dunia seisinya neka sobung apa-apanya sarang nikmat Islam. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat Islam. Jangankan dengan nikmat Islam, dengan salah setung bagian dari nikmat Islam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah nikah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
niataki usolli sunnat al-fajri, kita apa-apa. Usolli sunnat qabliyat as-subhi, kita apa-apa. Mereka lebih sae daripada dunia seorang isina. Padahal mereka sunnah termasuk bagian dari nikmat Islam. Kemudian dari nikmat Islam banyak amal ibadah wajib termasuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimah. Belajar nikah hukum wajib, menuntut ilmu hukum karena kaulajunan nikah hamba Allah. Iki kaulajunan diciptakan oleh Allah. Kaulajunan epakon oleh Allah untuk ibadah. Meskipun tak 4 jam ibadah. Dari 4 jam kaulajunan cuma minta 5 bak. Tuh. Salat 5 bak. Nikah ngaku ilmu. Mun orang salat tanpa ilmu, waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa si ibadah tanpa ilmu, ibadahnya mereka ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogi ibadah leso tapi tak diterima oleh Allah. Jangankan zaman kaulajunan, zaman Nabi, beda setung sahabat solat di samping Nabi, lastare salam Nabi ada bu ke sahabat mereka, salli fa innaka lam tusalli, ayo solat. Sampian kelak mereka tak solat, padahal ampun solat 2 rakaat, ampun salam. Lastare solat 2 rakaat salam, sekedua Nabi ada bu, salli fa innaka lam tusalli, ayo solat. Sampian kelak mereka tak solat, sampai solat seketelok pada. Maka sahabat mereka ada bukan Nabi Muhammad, alimni kaifiyatas salat ya Rasulullah, ajaraki kepada abdina ya Rasulullah cara solat ya Rasulullah. Maka Rasulullah nyampe aki, ternyata sahabat mereka kurang setung rukun senyamana tumakni tak tumaknina. Sahabat mereka solat tak sah, mun tak mutu maknina solat tak kurang setung rukun, solat tak sah. Makanya disebut ilmu mereka penting, karena di dalam setung hadis Rasulullah nyampe aki, awalu ma yus'alul mar'u yawmal qiyamati fi amalihi shalah fa in tuqabbila minhu salatuhu tuqabbila minhu sa'iru amalihi wa in ruddat minhu salatuhu rudda minhu sa'iru amalihi. Saya pertama kali mintai pertanggungjawaban oleh Allah dari kaulajunan nanti kelak di hari kiamat adalah solat. Mun solat bisa diterima oleh Allah, maka sedaya amal akan diterima oleh Allah. Sedaya amal akan diterima. Tapi mun solat tolak, orang ini kan solat, tapi solat tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima oleh Allah? Karena tak sah. Solat tak ngangkui ilmu. Rudda minhu sa'iru amali, sedaya amal mereka ditolak oleh Allah. Meskipun haji tiap tahun, meskipun apa sah benih setahun sekalian, setiap hari apa sah, kecuali 5 hari dalam setahun tak apa sah. Meskipun sodakoh luar biasa, tapi sholat tak ngakui ilmu, maka sedaya amal mereka ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mun beda pengajian hadir, apalagi pengajian mereka tentang ilmu fikih, saya membahas tentang hukum Islam supaya kaulajunan mereka bisa ibadah dengan ilmu, dan ibadah kaulajunan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita ngerti tentang rukun solat, sebab terkadang pada orang solat tak keluar suaranya tak keluar. Mata keluar pak, engkibib dalam ate. Mon HP mode silent nih kaki.
Sampean manusia apa HP ki? Tak keluar suara. Dari pertama ampun tak sah, sholat tak sah. Karena takbiratul ihram mereka termasuk rukun qauli, wajib keluar suara. Wajib emirengake oleh kopeng kaula ajunan. Allahu akbar. Ki cukup emirengake oleh kopeng kaula ajunan beda suara. Bene sobong suara iki. Sekedua rukun qauli apa? Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah dari bismillahirrahmanirrahim sampai walad dalin. Mereka wajib keluar suara benih. Waduh, komat kamit. Niki latihan menjadi dukun. Niki latihan menjadi pawang hujan. Niki sehingga pada sirkuit Mandalika konceng niki. Mun pada niki apa nika lomba apa balap motor sirkuit Mandalika konceng. Ternyata juga tak berhasil. Wajib keluar suara mon kaula junan madhab al-Imam Syafi'i wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib emirengake oleh kopeng kaula junan. Wajib keluar suara. Mon tak keluar suara berarti kurang setung rukun salat engak sahabat kelak. Kurang setung rukun salat, salat tak sah karena ibadah tanpa ilmu. Apa gunanya Allah ngutus Nabi Muhammad? Nggih. Supaya kaula ajunan bisa ibadah dengan ilmu. Saya sampai akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dibukukan oleh 4 imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus rukun qauli saya kata lo apa, Pak? Tahiyat akhir. Tahiyat saya akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Mun pada orang at-tahiyatu lillah kita apa-apa. Ini paling sekonek tahiyat memang. Assalamualaikum ayuhan sampai ngucapake asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib emirengake oleh kuping kaula ajunan. Jadi benih tak montahiyat saya pertama kita apa-apa tak emirengake oleh kuping. Tapi saya kedua, saya terakhir saya sebut tasyahud akhir. Kenapa lastaren tasyahud? Neka salam. Makanya saya sebut tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Jadi aduh, udah mereka repot ki. Makanya mulai sekarang mau bisa tulis ki, tulis, tempel lagi, tembok. Ketika kau lajunan sholat, sebab mereka dalam keadaan mancing, dalam keadaan alengki. Takbiratul ihram, Fatihah mancing, tasyahud, sholabat, salam, alengki. Bisa ningali tembok neka. Oh, neka rukun qauli. Tahiyatul barakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Saya keempat sholabat lastarena tasyahud akhir atau lastarena tahiyat akhir. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak usah mirengaki orang saya tak poron sayyidina. Ki. Beda orang ni kata poron sayyidina. Ada buna Nabi Muhammad saya ngelarang. Bu, kapan Nabi ngelarang? Bodoh hadis la tusayyiduni. Mereka hadis palsu. Hadis saya dibuat-buat oleh orang-orang saya tak poron ngucapaki sayyidina. Karena Nabi Muhammad mereka paling fasih bahasa Arab dan dalam bahasa Arab sobong kata-kata sayyidah. Kata-kata sayyada yusayyidu neka sobung. Kata-kata sayyid neka dari sawwada yusawwidu sayyida. Jadi benih dari sayyada yusayyidu engki. Ekarang neka bahasa Arab ekarang neka la ilaha illallah. Padahal Nabi ada bu. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi ada bu. Aba Nabi adalah sayyid dan kaula junan ngucap aki sayyidina neka penghormatan. Engki.
penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean ketuan bapak, iki Pak. Mun tak ketuan bapak, mak bisa lahir panjenengan, repot nih kaki. Sampean ketuan bapak, nyamana serah Sasmito misal ki. Sampean ngolok toto Sasmito. Mantap. Tak yantem sareng bapaan sampean ki. Ngolok bapak sampean ngangkui penghormatan Pak. Ngangkui penghormat. Tayolok nyamanat tok nek kan ngolok Nabi Muhammad sareng nyamanat tok. Bener umat kurang ajar nih ya. La ilaha illallah. Mun kaula ajunan alhamdulillah hormat kepada Nabi Muhammad minimal ngucapake sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sempurna salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saya paling sempurna dari salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir. Maka saya keempat salabat minimal saya wajib emirngaki oleh kopeng kaula ajunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekelema salam saya pertama assalamualaikum. Nah ini kan lema rukun qauli takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salabat lasarin tahiyat akhir salam. Nika wajib emirngaki oleh kopeng kaula ajunan. Nika pentingnya ilmu. Ilmu mereka sangat penting. Kaula ajunan meskipun keduan sesuatu sebanyak di atas muka bumi, tapi tak keduan ilmu na salat, tak keduan ilmu na apa di bulan Ramadan, haji tak keduan ilmu na haji, maka kaula ajunan ibadah mereka tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ilmu mereka. Maka ketika pada majelis seperti malam semangkin hadir. Karena majelis semangkin, majelis malam semangkin banyak terkandung banyak bodo pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bodo salabat kepada Nabi Muhammad, bodo zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga bodo ilmu, majelis ilmu. Mereka banyak pahala. Malam semangkin mereka alhamdulillah banyak pahalana. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, ajunan neka menjadi orang sepo saya pinter. Mohon masuk aki potra ke madrasah atau pondok pesantren. Karena ternyata alumni pondok pesantren bisa juga menjadi doktor. Termasuk beliau doktor Kusyairi. Termasuk guru kaula saya badai bangil neka Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Bodo guru kaula saya lain dari Tegal Dr. Sultan. Masya Allah. Meskipun belajar di pondok pesantren juga bisa jadi doktor, bisa mendapatkan gelar akademik dengan masuk ke universitas saya badai pondok atau universitas Islam saya lain. Akan tetapi saya paling penting dari sedajaneka adalah ilmu. Menghadiri setung majelis ilmu seperti malam semangkin kaula ajuran hadir majelis ilmu. Hudur majelis al-ilmi khairun min ibadati sanah. Menghadiri setung majelis ilmu lebih saya daripada ibadah sunnah selama setahun. Kira-kira pernah ajunan Pak apa setahun Pak? Ramadan ngantosi ru'yatul hilal kaula ajunan tak poron telok polo mon bisa sangal ekor mon bisa belul ekor mon. La ilaha illallah. Pernah kaula ajunan salat setahun? Ya Allah, salat tok setahun Pak. La ilaha illallah. Tapi menghadiri setung majelis ilmu seperti malam semangkin pahalanya lebih saya daripada ibadah sunnah selama setahun. Bahkan dalam hadis saya lain, la ghudwatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ulajunan kapan mencari ilmu, kapan hadir majelis ilmu
pagi, siang, sore, malam neka kehadiran kaula ajunan majelis ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, neka lebih sae daripada dunia sarang isina. Maksud daripada hadis mun kaula ajunan ketuan dunia sarang isina neka, oh isina dunia neka banyak bagi. Isina dunia neka banyak. Kaula konceng ke Freeport Pak. Oneng Freeport Pak. Freeport neka semak Sumenep Pak. Nggih. Ancanangan ke Sumenep ngereng pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya ngereng pesawat ke Timika. Dari Timika ngereng bis ke Freeport. Nggih. Tapi mun penceramah tak naik bis Pak, naik helikopter Pak. Nggih. Nggih mun cuaca sae. Jangankan dunia seisinya, Freeport bingung kaula ajunan. Setung are 1 triliun rupiah. Hasil Freeport, ki buru Freeport nih, setung are 1 triliun rupiah. Tapi Indonesia ini kan bangsa selam Pak. Oke, bangsa Indonesia bangsa selam Pak. 1 triliun ini kan parang nasada ke Amerika. Oke, lampu apa goblok nih Pak. Makanya kau lebih bingung kok bisa Indonesia otang nih kok bisa soki Indonesia. Kau ke Nusa Tenggara Timur, abuh ternyata penghasil batu mangan, ini bahan dasar baja. Padahal Nusa Tenggara Timur nih gersang. Setiap tempat Indonesia nih banyak kekayaan alam. Betul nih dikelilingi oleh apa Pak? Kilang minyak, soki Indonesia, tapi juga soki otang. La ilaha. Mandar moga sedajai bareng hidayah oleh Allah, amin ya rabbal. Jadi maksud dalam hadis mun kaula ajunan ketuan dunia sarang isina sedajana disodakohkan di jalan Allah, neka pahalana luar biasa. Sodako obong sebanyak neka. Tapi pahalana kikala sarang menghadiri majelis ilmu seperti malam semangken. Nika kaula ajunan cuma sekalian. Katinapa potra kaula ajunan dalam sehari senapa kali menghadiri majelis ilmu. Mohon masuk pondok madra. Alhamdulillah. Kaula ajunan sebagai orang yang sepuh juga mendapatkan pahala. Cukup membiayai potra masuk ke pondok pesantren, masuk ke madrasah. Kaula ajunan compok santai, tak perlu masuk ke kelas Pak. Tedung. Tapi kaula ajunan juga mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas kaula ajunan sebagai orang sepuh, terutama saya laki kaula ajunan Pak, wajib mendidik putra ilmu agama. Ini hukum wajib. Mohon wajib elakuaki kaula ajunan mendapatkan pahala. Mohon tak elakuaki kaula ajunan mendapatkan dosa. Loh, abtina tak ketuan ilmu agama, mohon tak ketuan ilmu agama dalam hukum fikih wajib kaula ajunan mendatangkan ustaz kecompok untuk mengajarkan kaula ajunan putra sarang bini ilmu agama. Namun setiap ustaz datang kecompok ke Pamekasan, abuh repot nih kan. Jumlah ustaz cuma seko. Maka alhamdulillah para kiai, para alim mempermudah tugas kaula ajunan Pak. Muka pondok pesantren, muka madrasah. Cukup kaula ajunan masuk aki putra ke pondok madrasah. Bayar tiap bulan. Cuma senapa bayar tiap bulan? Kantor senapa kira-kira? 10.000. 10.000 Pak. Mulai Surabaya tutup nih Pak. Sambil tutup ustadz nih sambil nyanyi, ustadz juga manusia. 10.000 Pak. Sampai bisa odi 10.000 sebulan Pak. Sehari tak bisa. Coba parangi belanja ke Raji sampian 10.000 sehari bisa Pak? Tak bisa. Debuna Raji cuma 10.000 Pak. Oke, cuma ngobongi tempe. La ilaha illallah. Sengaja dimurahkan supaya kaula ajunan tak merasa berat masuk aki putra ke madrasah, ke pondok pesantren. Padahal wajib
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghargai ilmu neka tinggi luar biasa. Ana abdun man 'allamani harfa in syaa ba'a wa in syaa atak. Kaula neka budak milik orang saya mengajari kaula neka setung huruf. Cuma mengajari setung huruf menjadi milik engki enggak neka menjadi milik kaula neka. Terserah. Banting terserah. Nginom terserah. Jual tak bisa jual neka ke. Tapi dapuna Sayyidina Ali ngak neka menghargai ilmu. Ilmu neka larang. Tapi sengaja dimurahkan. Benih membayar ilmu neka 10.000. Aduh. Terlalu ngode nih. Neka cuma membayar bekto bagi ustadz. Saya menyisihkan bekto supaya bisa mengajari putra kaula ajunan ilmu agama. Pernah datang setung bapak kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab sambil menjewer telinga putra bapak ni kan. Sampai ia dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ada bu, ya Amirul Mukminin, inna waladi hadha ya'uquni. Wahai Amirul Mukminin, putra abtina neka bengal ke abtina wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar nyampe aki ke putra. Nak, tak oleh bengal ke orang sepona. Ridha Allah berada pada keridhaan orang, cukan murkana Allah berada pada kemurkaan orang sepo. Nasihat panjang lebar. Termasuk berada cerita sahabat saya namanya Alqamah. Sebelum tengkal umur ketika sekarat Alqamah neka tak bisa mengucap la ilaha illallah. Karena kibada Nabi Muhammad, sahabat datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat ajunan, saya nyamana Alqamah. Sekarat semangkin ya Rasulullah, lesan Alqamah tak bisa mengucap la ilaha illallah. Datang Nabi Muhammad mentalqin, membisik ekopeng Alqamah pelan-pelan sampai telokan. La ilaha illallah. Diam sebentar ngantosi. Pakun tak ngucap la ilaha illallah. Sekedua sampai seketelok. Pakun Alqamah lesan tak bisa ngucap la ilaha illallah. Tak bisa. Jadi pelan-pelan. Mun pada orang saya sekarat membisikkan kalimat la ilaha illallah neka pelan-pelan cek santak bagi la ilaha illallah. Langsung mati orang ni lagi. Tak sempat ngucap la ilaha illallah. Nah, Rasulullah keluar dari kamar Alqamah, tanya, alahu abun am ummun? Apakah Alqamah ni kaki keduan bapa atau ki keduan embo? Engki ya Rasulullah, embo Alqamah ki odi ya Rasulullah. Ki singkat cerita datang embun Alqamah, ya ummal Alqamah, kaifa Alqamah? Wahai embun Alqamah, katinapa Alqamah? Katinapa keadaan Alqamah, kabar Alqamah? Alqamah saya ya Rasulullah, salat lemak pakto makmum ke ajunan ya Rasulullah. Jihad sarang ajunan ya Rasulullah. Alqamah cukan neka orang alam lampe seperti bangsa Indonesia ya Rasulullah. Okay. Kaulah tak tanya tentang ibadah Alqamah. Kaulah tanya kepada ajunan, bu, katinapa hubungan ajunan sarang Alqamah? Inni anhu sakhitah ya Rasulullah, li'annahu faddala zawjatahu alayhi. Abdina neka murka ke Alqamah ya Rasulullah karena Alqamah neka lebih ngutamaki raji daripada kaula ya Rasulullah. Kaula ajunan pak, meskipun raji kaula ajunan ki enggak artis ki, wajah glowing, tangan celeng. Meskipun raji kaula ajunan ratin pak kun kaula ajunan tetap wajib berbakti ke orang sepo. Kenapa orang sepo tak bisa cara boleh sobong ke? Mon raji pecat bisa abini boleh kaula ajunan pak, ke pak? Macam-macam ke orang sepo pecat pe ni ke? Maaf kontrak sudah habis, ke? Debuna Rasulullah maaf aki, tak bisa. Terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Menembun Alqamah odi zaman semangkin bakal ada bau sakitnya tuh.
Maka Rasulullah berpolitik, neka karena semakin tahun politik ke. Biasanya orang ada Rasulullah berpolitik engki leres Rasulullah berpolitik, tapi politik Nabi Muhammad pesemak orang ke Allah. Beda politiknya neka semakin. So, semakin beda fitnah neka, fitnah saya beda semakin YouTube neka. Karena apa? 2000 Pak Lekor. Engki. Tujuannya untuk menjegal salah satu calon saya bakal mencalonkan menjadi presiden Indonesia. Oke. Makanya fitnah semakin YouTube luar biasa. Cok ningali YouTube sampean ki. Ningali saya lain poin ki. Ningali Instagram poin. Mau ningali YouTube ningali saya. Oke, ilmu neka tak untuk menyebabkan orang benci kepada orang saya lain. Oke. Bahkan Allah ngajaraki kaula ajunan doa dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, cak sampai ate abdina neka ya Allah keduan benci kepada orang saya beriman saya lain ya Allah. Cak sampai benci kepada orang sesama orang la tabaghadu dapuna Nabi Muhammad. Cak saling membenci, wa kunu ibadallahi ikhwana, menjadi hamba-hamba Allah saya bersaudara. Nah, Rasulullah berpolitik merintahaki sahabat ngumpulaki kaju. Tertumpuk kaju banyak, Embun Alqamah tanya, ya Rasulullah, untuk apa kajunya ya Rasulullah? Untuk membakar putra ajunan bu saya nyamana Alqamah. Daripada dibakar oleh Allah neraka, lebih saya engkau bakar dunia. Tak mungkin Rasulullah membakar orang nikah, tak mungkin. Cuma politik akhir langsung Bun Alqamah, ya Rasulullah, tamratu fuadi satuhraqu amamu aini. Ya Rasulullah, putra abdina Alqamah ya Rasulullah akan ajunan bakar ya dan mata abdina ya Rasulullah. Abdina maafaki Alqamah. Sahabat Bilal masuk ke kamar Alqamah, keluar boleh. Sahabat ajunan Alqamah ampun tengkal umur ya Rasulullah. Tapi sebelum tengkal umur, lesan Alqamah lancar ngucap la ilaha illallah. Karena ampun maaf aki oleh embun Alqamah. Kubur Alqamah Rasulullah nyampe aki, ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummih. Laknat oleh Allah, laknat oleh malaikat, juga akan laknat oleh sedaja manusia hari kiamat. Mun bodo laki lebih ngutama akiraji daripada embo. Bodo zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga dari Yaman. Yaman mereka jauh pak. Kau ngereng mobil haji tahun 99 dari Yaman ke Mekah. Mereka kecepatan minimal 100 km per jam. 2 ekor jam kiburu depak ke Mekah. Jauh. Mereka orang laki mereka menggendong embun. Mangkat dari Yaman ajalan haji. Dari bulan Syawal ajalan mereka. Ketika haji tetap menggendong embuk karena embun mereka stroke. Niki mon bahasa semakin stroke, lumpuh. Terus ketika akan Paleman ke Yaman akan gendong embun juga. Datang ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, abdina mereka menggendong embuk dari Yaman ajalan haji tu sudah jana amal haji ke Madinah ajalan ziarah ke Nabi, semakin akan Paleman ke Yaman juga ajalan. Apakah si abdina laku akineka ampun membalas jasa embu abdina? Debuna Nabi, debuna Sayyidina Umar bin Khattab, wallahi lam tujzi zafratan min zafaratil wiladah. Demi Allah, saya sampean laku akineka belum membalas setung teriakan embu sampian ketika melahirkan sampian. Orang bini ketika ngelahiraki kan, aduh sakit pak ki. Raja nih pak saya keluar ke sakit sambil mempertaruhkan nyawa. Asal ngelahir laki adobo kepada kaula ajulan tak boron ketuan putra boleh tak boron sakit ketika ngelahir laki. Dapat 2 bulan nih serneka minta alek. La ilaha illallah.
Nah, hadirin hadirat saya pada mulia, pelaksanaan nasihat saya panjang lebar dari Sayyidina Umar kepada sang putra. Sang putra ada bu, engki leres saya ajun sampai akhir nikah, ada hakul walid ala walidihi. Neka tugas putra berbakti ke orang yang sepuh. Alaysa lil waladi haqqun ala walidihi? Bukankah cukan orang yang sepuh keduan tugas untuk putra engki? Apa tugas orang yang sepuh untuk putra? Thalathatun dabuna Sayyidina Umar. Saya pertama an yuhassina ismahu, sekedua an yastanjiba ummahu, seketelo an yuallimahul Quran. Saya pertama milih nyama saya bagi putra. Timin ketika keduan putra datang ke Habib, ke Kiai, ke Ustadz, mintanya saya paling semak, misal Kiai saya datang, Ustadz datang minta nyama, semakin keduan putra browsing, tanya ke Google, la ilaha, atau parangi nyama dibi, ada sarang nyama artis, la ilaha illallah. Karena putra neka nyama neka manfaat dunia menjadi doa, ketika hari kiamat nyama bisa nyelamataki orang dari neraka. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Tariqa Al-Abi Alawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Nazil Madinah, semoga Allah memanjangkan umur beliau, amin, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kitab mereka bodoh hadis Nabi Muhammad Rasulullah nyampe aki, nanti di hari kiamat bodoh setong umat kaula timbang oleh Allah, ternyata amal kemaksiatan lebih banyak daripada amal saya. Fa umira ilan nar, Allah merintah aki malaikat pekta neka orang neka masuk aki ke neraka, seret seorang malaikat. Tapi sebelum masuk neraka stop oleh Allah, stop, tanya aki. Pertama, hal hadara majlisa alimin, apakah pernah hadir majelis orang alim? Tanya, Pak, sampean pernah hadir majelis orang alim? Tak pernah. Kenapa Pak? Corona. Ampun sobung corona nih kaki. WHO sudah menyatakan pandemi corona sudah berakhir. Neka WHO Pak, tahu neng neka Indonesia ki. Andar mau ke berakhir betulan ki. La ilaha illallah. Sebab ampun pesan booster si kedua nih repot nih ka. Naudzubillahi min dzalik. Mohon tak pernah hadir, tanya boleh. Hal nadhara ila wajhi alimin, apakah pernah ningali wajah orang alim? Tanya, Pak, pernah ningali wajah orang alim? Nika para kiai, masya Allah. Nika orang-orang alim ki. Budak Kiai Fauzan ya ki baru datang, masya Allah, masya Allah. Ningali wajah orang alim tak pernah. Budak Kiai Adi mas sampai mak tak pernah ningali wajah orang budak pasar tok bola ki. Saya pasar cuma pagi ki. Tanya lagi saya kata lo, saya terakhir, is'al an ismihi hal wafaqa isma alimin. Tanya akinya mana? Apakah nyamana pada sarang nyamana orang alim? Saya nyamana sampean Pak Tugiman. Ada orang alim nyamana Tugiman? La ilaha illallah. Tapi depuna Allah masuk aki ke surga. Duh, ya Rabb. Neka hamba ajunan ya Allah. Saya pertama tak pernah hadir majelis orang alim. Saya kedua tak pernah ningali wajah orang alim. Nyamana juga tak pada sarang nyamana orang alim. Kau bisa masuk surga ya Allah? Engki hamba nak engkau neka akan ca sarang orang selebur ke orang alim. Akan ca sarang orang selebur ke orang alim bisa masuk surga. Tapi eseret dimin sarang malaikat Pak. Sakit nih Pak. Coba mau eseret sarang kecepatan 100 km per jam. Sakit apa tak sakit? Malaikat lebih cepat dari ini kaki. Soy. La ilaha illallah. Kaula ajunan akan ca sarang orang selebur ke orang alim bisa masuk surga, apalagi mau kaula ajunan selebur ke orang alim. Subhan. Nanti masalahnya mah penting. Mau nyaman apa ada sarang nyaman orang alim bisa masuk surga. Berkat orang alim ini kan luar biasa Pak.
bisa paringi manfaat dunia akhirat orang alim nega. Sekedua, an yastanjiba ummahu, tugas kaula ajunan sebagai bapak. Angki orang sepolake milih embok sesai bagi potra, karena pendidikan bagi potra saya pertama adalah embok. Banyak orang yang sukses neka gara-gara embok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani neka gara-gara embok. Al-Imam Al-Ghazali, junjungan kaula ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Mungkin kala kaula ajunan kaula juga mirangaki bahwasannya puntuk-puntuk tahfidz neka kebanyakan santre bisa hafalaki Al-Quran, mon embuon neka hafidhah. Mon embuon juga hafal Quran. Mon kaula ajunan terlanjur keluarga, maka kaula ajunan harus membimbing bini neka menjadi bini sesolihah, menjadi embok sesai bagi putra kaula ajunan, dibimbing, dibina. Ketika mengandung, debuna Nabi Muhammad cek debu saya tak saya ya deen janin. Neka isyarat bahwasanya janin neka bisa mirengaki. Subhanallah, dibuktikan oleh ilmuwan bere dari Inggris bahwasanya janin tabu embok neka bisa mirengaki, maka paringi musik klasik supaya apa? Menjadi orang sesai. Musik klasik bisa membentuk orang sesai. Katinapa Al-Quran, katinapa dzikir, katinapa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mon raji kaula ajuran oneng ke agama meskipun benih ustadzah ketika mengandung maca Al-Quran, ketika mengandung adzikir, ketika mengandung sholawat, benih ketika mengandung tumpah seai, aduh repot nega. Mon debuna orang jebo opo ka bahaya ta la ilaha illallah, bahaya mereka membentuk putra dari kandungan. Saya kata lo, tugas kaula ajunan orang sepuh kepada putra, terutama orang sepuh laki, an yu'allimahul Quran, mengajarkan Al-Quran alias ilmu agama. Sang putra neka ada buku kepada Sayyidina Umar, sammani Abi Ju'ala, ya Amirul Mukminin, abdina neka paringi nyama sareng bapak abdina neka Ju'al, Ju'al neka kelelawar laki. Zaman Sayyidina Umar neka, ampun beda bapak paringi nyama sembarangan kepada putra. Paringi nyama kelelah, paringi nyawa binatang, la ilaha illallah. Sekedua, embok abdina neka benih orang bini saya ngerti agama. Saya kata lo, bapak abdina neka tak ngajari kepada abdina ilmu agama. Maka ada bonus Umar kepada sang bapak, pak, sampean ketika masuk sampean ada putra sampean bengal ke sampean. Ternyata sampean saya mulai pak, sampean saya bengal ke putra, sampean saya membentuk putra neka menjadi putra saya bengal ke sampean. Ki ontong pak, putra sampean neka tak memecahkan kepala sampean. Subhanallah. Ampun terjadi ya sorboja neka pak. Sebelum corona neka, kejadian sebelum corona, beda anak SMP minta obeng 50.000 ke bapak, tak parangi sarang bapak egorok. Bapak neka egorok sarang anak 17 jahitan. Ki odi, alhamdulillah ki odi. La ilaha illallah. Maka mon anak bengal ke orang sepuh, saya membentuk anak putra neka bengal ke orang sepuh adalah orang sepuh. Sebab debuna Nabi Muhammad kullu mauludin yuladu alal fitrah. Putra neka lahir soceh, fa'ala walidahu, orang sepona saya membentuk putra neka an yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahkan bapak atau embok neka bisa membentuk putra menjadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi. Naudzubillahi min dzalik. Meskipun pakun Islam tapi otak Yahudi, semakin banyak Islam otak Yahudi, Islam otak Nasara, Islam otak Majusi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya paling selamat alhamdulillah maturane ka banyak pondok, banyak madrasah. Alhamdulillah. Tak usah jauh masuk aki putra ke pondok, tak usah jauh masuk aki putra ke madrasah. Semak ampun bodoh insyaallah. Tiap tisa insyaallah bodoh.
bahkan setong tisa terkadang sampai senapa madrasah, senapa pondok engki untuk mempermudah kaula ajunan. Aneka pondok pesantren, madrasah membantu tugas kaula ajunan sebagai orang sepuh, maka perlu asyukur kaula ajunan. Ya Allah kiai motor sekelangkung sebanyak kiai, alhamdulillah ajunan membantu tugas abdina untuk mendidik putra ilmu agama dan cukan bayar ngoda cuma sepuluh Allahu Akbar ki di 10.000 madrasah nih kaki. Ya Allah Pak sampean mun ke Tanah Merah suruh meturun nih Tanah Merah meturun beda pom bensin masuk ke WC nih bayar 2.000 Pak mun 5 kali 10 kira-kira dalam sebulan cuma 5 kali tok masuk WC sampean Pak. La ilaha illallah, alhamdulillah. Dan juga ilmu neka bisa membentengi putra kaula ajunan. Zaman semangken ya Allah ampun banyak fitnah okay. Tapi alhamdulillah metura neka tak terpengaruh sarang fitnah, alhamdulillah. Karena orang metura neka keduan kiai, pasti setiap orang metura neka keduan kiai, meskipun ampun bodoh sorbojo, meskipun bodoh luar kota, saya kiai na sampian, oh kiai na abdi nabib nyamana fulan bin fulan, oh masya Allah alhamdulillah, pasti ki beda ikatan sarang kiai neka luar biasa neka, sehingga tak mudah terpengaruh sarang fitnah saya beda semangkin, neka zaman semangkin beda fitnah. Apalagi putra kaula ajunan montak didik dengan didikan agama, kira-kira 10 tahun saya akan datang fitnah apa boleh saya bakal muncul nih kaki. Naudzubillahi min dzalik. Luar biasa fitnah semangkin nih. Tapi cuma sosmed, cuma senapa orang dan memang sengaja diperbanyak saya ningali nih kak beda oknum nih kaki. Pada oknum saya mengadu domba karena salah setung tujuannya adalah agar beda salah setung calon presidennya tak bisa masuk deki. Naudzubillahi. Karena takut sedojo calon-calon saya beda takut sarang orang setung nih kak. Orang setung nih kak banyak saya kesokan ke orang setung nih kak menjadi presiden. Ki. Bagaimana caranya orang setung nih kak? Ki. Tak oleh daftar menjadi calon presiden. Okay. Tapi kalau pain pada jalur independen termasuk engkau nyeraki KTP ke orang ini agar bisa maju mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia. Nah hadirin hadirat saya pada mulja debuna Sayyidina Ali bin Abi Talib al-ilmu yahrusuka, ketika datang belum belas orang katanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, pertanyaannya cuma setung, tapi saya tanya belum belas orang, jawaban berbeda kepada masing-masing orang tersebut. Orang-orang ini tanya kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdal amil mal, saya lebih mulja neka, saya lebih afdal, saya lebih utama neka ilmu atau harta? Dubuna Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mal, harta neka lebih utama daripada ilmu neka lebih utama daripada walima. Kenapa? Pertanyaan kenapa neka belum belas jawaban. Kau boleh cuma bahas setung tok. Okay. Mon poran saya lain konceng boleh insyaallah. Okay. Belum belas neka punya pak. Setung tok neka jawaban luar biasa. Okay. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu neka saya jaga kaula ajunan, saya menjaga kaula ajunan ilmu. Sedangkan harta kaula ajunan saya menjaga harta. Orang saya soki pak ketika tedung bodoh suara krek langsung tangi dari tedung. Pola bodoh maling lagi. Pola lagi raji saya nyolong lagi. Pola pasti bodoh kecurigaan. Tak tenang, tedung tak tenang. Nah,
Ilmu ajaga kaula ajunan dari saya pertama agar ibadah kaula ajunan saya wajib bisa sah bisa diterima oleh Allah. Kaula pun menjelaskan ni kaki. Saya kedua ilmu menjaga kaula ajunan dari kemaksiatan. Orang saya ketuan ilmu tak bakal maksiat ke Allah, takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Saya paling takut ke Allah ni ka para ulama. Tambah ilmu tambah takut ke Allah. Saya paling alim Nabi Muhammad ni ka adabu inni la akhsyakum lillah. Kaulah ni ka paling takut ke Allah di antara panjenengan sedaya wahai umat. Karena apa? Orang saya paling alim. Orang yang ketuan ilmu tak pernah maksiat. Orang yang ketuan ilmu ketika berada kesempatan maksiat karena kejahatan debuna bang Nabi bukan karena niat sang pelaku tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Engke. Aula Junan datang ke pengajian, Pak. Tiba-tiba sampai ke pengajian, parkir sepeda motor, bodoh sepeda motor, sarang kontak, sarang STNK, sarang BPKB. Colong. Padahal niat awal hadir pengaji, tapi pada kesempatan maksiat. Mau tak keduan ilmu, tak takut ke Allah, maka colong nih sepeda motor. Tapi mau keduan ilmu, nih saya keduan sepeda motor, pola kelupain. Langsung datang dari Samsat, nih. Langsung datang dari Samsat, langsung ke pengajian. Karena takut tak mendapatkan fadilah pengajian dari awal, langsung ditinggal nih, kelupain pola, paringi ke panitia. Karena kemaksiatan nih beda kesempatan. Enggak, Mesir, sebut seorang nak kanak ngode dijuluki Syababul Misik. Nak kanak ngode saya ngeluar lagi bau ro'om misik dari abe nak kanak ngode nih. Tak ngangkui minyak wangi misik, tak ngangkui minyak ro'om misik nih. Tapi keluar dari abe nak kanak ngode nih bau minyak wangi misik. Habib benih, kiai benih, ustad benih, ahli ibadah benih. Neka orang saya sekut hadir pengajian. Semakin tambah ilmu, semakin takut ke Allah. Padahal nak kanak ngode neka cuma ala koe pasar, kuli pasar. Ki ngode, pote orang Mesir pak pote ki, badan tegap ki. Bodoh salah satu rajina orang soki, pola raji saya nomor, oke, senapan nih kaki, ki ngode, pola jablay nih kaki, nengali nak kanak ngode nih tertarik rajina orang soki nih ada bukan nak kanak ngode, sampai nih kuli ki, engki, ayo angkat nih barang dagangan engkau, angkat ke compok, engki, siap, angkat, tak curiga nak kanak ngode nih masuk lagi ke kamar. Masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, orang bini neka ngereng, kunci cekrek. Orang bini neka ada kepada nak kanak ngode. Neka bini neka pak retin, pote, iki, ki ngode, ki. Ada bukan nak kanak ngode neka. Ayo zina sarang engkau, ya cek zina, gratis. Mau sampai anda rumah pak? Ah. Kan terpaksa beb, oh terpaksa telok kalah. La ilaha illallah. Ayo zina sarang kok, udah benar orang bini neka. Engkau neka oneng ke kisah Nabi Yusuf. Mon sampian tak poron, saya akan merobek baju sampian neka dari ada. Terus engkau neka atuat napa acereng? Acereng. Engkau neka acereng bahwasanya Heda akan memperkosa engkau. Orang-orang neka lebih percaya ke orang soki. Hukum neka berpihak kepada orang seso. Kira-kira sampai semangkin ya? Engki sampai semangkin. Koruptor cuma 2 tahun pak, nyolong ajem 5 tahun. La ilaha illallah. Nah, debun anak-anak ngode neka
karena takut ke Allah paringi jalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang saya takwa, saya takut ke Allah paringi jalan oleh Allah. Paringi jalan oleh Allah. Engki kaula nika poron azina sareng panjenengan, tapi kan kaula nika bau dari pasar. Kaula mandi timin ki supaya panjenengan nika lebih semangat zina sareng engko bau room. Oh engke. Masuk nika kamar mandi bodai kamar, masuk. Engki nyon sapa ora, Pak? Bene mandi nek anak-anak ngoda nika. Nak-anak ngoda nika BAB. Oke. BAB, mon bahasa Madura ATAE. Engki. BAB nak-anak ngoda nika. Kotoran nika yang kui luluran dari ujung rambut sampai ujung kaki, aluluran kotoran. Ki. Luluran TAE. Engki. Mon porone coba engki, ngereng engki. Pola lebih glowing engki, gratis pola. Seabek neka kotoran tak muka kelampi neka anak-anak muda. Keluar dari kamar mandi ayo. Mon panjenengan poron zina sareng engkau semangkin. Aduh, apa? Aduh. Engkau nyeka. Ayo usir, buka kamar, usir. Langsung buru nak kanak muda neka. Tak mampir ke sungai mandi, langsung buru ke compok. Sepanjang jalan ketemu orang ini abu apa neka? Mak bau teh neka ke? Mak bau kotoran neka anak-anak muda neka. Peleman ke compok mandi, lasare mandi awudu sujud syukur ke Allah. Kamar sujud syukur ke Allah, asyukur ke Allah, alhamdulillah ya Allah, abdina selamat dari perzinahan ya Allah. Aslina beda kesempatan maksiat ki. Beda kesempatan neka. Tapi karena takut ke Allah paringi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah neka ilmu saya menjaga anak-anak ngoda neka dari kemaksiatan. Sehingga karena sebelum peleman kecompok bau kotoran, lasare mandi setiap are meskipun tak mandi nak kanak ngoda neka keluar dari compok, keluar dari abe nak kanak ngoda neka bau ro'om minyak wangi misik. Sehingga ijuluki syababul misik. Nak kanak ngoda saya keduan bau ro'om misik, minyak wangi misik. Subhanallah. Maka ilmu menjaga keulajunan dari kemaksiatan. Ilmu juga menjaga keulajunan dari pemikiran-pemikiran saya tak saya. Semakin banyak pemikiran tak saya, Pak. Maka zaman keulajunan nih, Pak. Debuna orang Jawa memang zamannya zaman dan sehingga edan ketinggalan jah. Bodoh orang ada bu sedojo agama neka pada. Mon sedojo agama pada solat sedojo neka. Saya Kristen solat, saya Yahudi solat, tinggi. Sedojo agama neka pada. Mon sedojo agama pada. Buat apa Allah mengirim banyak nabi, banyak rasul berbeda-beda ketuan syariat, tinggi. Syariat terakhir syariat Nabi Muhammad SAW. Dan juga mon sedaja agama pada tak mungkin Allah ada bu inna dina indallahil Islam. Juga ada bu sedaja agama neka bener. Mon sedaja agama bener tak mungkin. Kau lajunan mon salat maca Al-Fatihah ki. Mungkin saya ada bu neka tak maca Fatihah pola. Mon tak maca Fatihah berarti tak so. Padahal profesor neka saya ada bu ki. La ilaha illallah. Dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya rasa dimurkai oleh Allah Yahudi, saya rasa sesat Nasoro, mon bener tak sebut murkai oleh Allah, tak sebut sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka pemikiran saya tak saya, naudzubillahi min dzalik. Cengereng. Tapi mon kaula ajuran ketuan ilmu oning. Meskipun saya ada bu kompresor, bener profesor nih kompresor nih. Meskipun saya ada bu kompresor, mon debuna tak saya, tak usah ngireng. Naudzubillahi min dzalik. Juga ilmu akan menjaga kaulajunan dari aliran-aliran saya tak benar banyak semakin ya Allah. Ampun masuk ke bangkalan juga naudzubillahi min dzalik.
Saya sebut sesat oleh MUI. Ampun sebut sesat oleh MUI. Disebut sesat oleh MUI tetap tak larang oleh negara. Repot negara. Ada neka saya ngerosak ke negara neka aliran-aliran disebut sesat neka. La ilaha illallah. Juga mohon keduan ilmu tak bingung sarang fitnah neka saya bodoh neka. Nabi fitnah macam-macam nabi. Fitnah ki. Fitnah tukang sihir, fitnah dukun, fitnah penyair. Nah juga mon saya bodoh fitnah semakin benar keturunan nabi. Nah zaman kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad tengkal umur putrana Nabi Muhammad senyamana Ibrahim, kaum kafir Quraisy ada bu inna Muhammadan batra, Muhammad potos keturunannya. Maka Allah membela. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Saya benci kepada panjenengan, kepada sampian wahai Muhammad. Saya ada buna sampian neka tak keduan keturunan, merekalah yang abtar. Merekalah saya potos keturunannya. Alias bisa ningali deki keturunan orang-orang saya memfitnah keturunan Nabi Muhammad bisa dilihat. Nauzubillahi min dzalik. Tak bakal keturunan saya berkah. Keturunannya naudzubillahi min dzalik. Nah, ataupun fitnah-fitnah saya lain, neka ilmu neka pegangan kaula ajunan. Maka mon kaula ajunan ki ngerasa korang ilmu, maka kaula ajunan jauh-jauh dari orang saya keduan dari para kiai, para alim ki. Mereka lah warathatul anbiya. Para kiai ini pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah terakhir Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nikah alim, santrena Nabi Muhammad. Tapi ketika menjabat Sayyidina Umar nikah minta Sayyidina Ali untuk selalu mendampingi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sehingga pernah suatu saat beda setong laki nikah datang ke Sayyidina Umar. Tanya sarang Sayyidina Umar, man anta? Saya rahida neka. Orang laki neka ada bu, ana rajulun uhibbul fitnah wa ashrudu min rahmatillah wa usalli biduni wudu wa amliku fil ardi ma la yamlikuhu Allahu fis sama. Langsung Sayyidina Umar ngeluarkan pedang pak, seret akan dibunuh sareng Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mahla ya Amirul Mukminin, sabar wahai Amirul Mukminin, seperti kaula ajunan semakin sabar. Oke, kaula ajunan tak pernah ngereng otang ternyata dibebankan repot nih kaki. La ilaha illallah. Sabar Amirul Mukminin apa? Hadza qad nafaq, orang laki neka munafik neka harus dibunuh neka. Ada bunuh apa? Saya pertama rajulun yuhibbul fitnah. Laki saya cinta ke fitnah, lebur ke fitnah. Maka Sayyidina Ali ada bukullana nuhibbul fitnah. Setiap orang laki pasti lebur ke fitnah. Boh, ma bisa. Engki ada bu dalam Al-Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta fitnah, potra fitnah. Bodoh saya tak porun harta kak dinto, bodoh pak. Saya tak lebur ke harta. Ayo kumpul lagi HP pancenengan. Kok bekta ke Surabaya ki? Sedajana lebur ke harta ki. Sedajana lebur ke potra. Terus yang kedua, orang yang ada bu yashrudu min rahmatillah. Buru dari rahmat Allah, lari dari rahmat Allah. Engki ocon neka rahmat. Kebanyakan orang buru dari ojen niki. Kecuali saya tak mandi telo are. Sempatan neka. Sedajana orang buru dari ojen. Cek telo. Ada bu yusalli biduni wudu, salat tanpa wudu. Saya maksud as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ke Nabi Muhammad meskipun tak ngangkui wudu tak apa-apa. Sekeempat, orang yang ada bu keduan sesuatu di bumi saya tidak dimiliki oleh Allah elangi. Keduan sesuatu di bumi
saya tidak dimiliki oleh Allah lagi. Engki orang ini kah ketuan putra, ketuan bini. Allah tak ketuan putra, tak ketuan bini. Subhan. Karena Sayyidina Ali lebih alim daripada Sayyidina Umar. Maka debuna Sayyidina Umar, laula Ali lah halaka Umar. Mon benih karena Ali, Umar neka bakal hancur, bakal binasa. Subhanallah. Maka cek sampai jauh dari orang alim engki. Cek sampai jauh dari para kiai, para ustadz supaya odik kaula ajunan neka selamat dunia. Dan juga cek tak usah ngurusi Jakarta jauh. Tak usah ngurusi orang lain. Ngurusi abak kaula ajunan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Neka tugas kaula ajunan agar kaula ajunan neka selamat dunia akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara malam ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai, terutama Kiai Syafi'i, terutama Kiai Haji Dr. Ustaz Ahmad Qushairi, dikabulkan semua, dan segenap panitia, segenap donatur dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah. Ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilman mubarakan wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سوائك السبيل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا يا الله كما فتحت به رجال الغيب والشهادة الفتوح، كما فتحت به علماء العاملين قبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الناس أنفع للناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih mengiringi langkah-langkah beliau. Mudah-mudahan fatwa-fatwa dan ceramah yang telah disampaikan oleh Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi lentera di hati kita yang senantiasa menyinari langkah-langkah kita menuju goresan hidup berikutnya. Amin ya rabbal alamin.